Ya baik, Samira, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dari Ya, kita melanjutkan untuk topik pembahasan Sutta Pitaka, masih dalam berkenaan dengan pengantar Majjhima Nikaya. Tadi kita telah membahas untuk mengenal, yaitu waga yang pertama dari Majjhima Nikaya, yang adalah Mula Pariyaya Waga. Kita lihat dalam Mula Pariyaya Waga dibagi menjadi atau terdapat terdapat kita telah membahas bukan hanya mula pariwaga ya, tetapi ada 5 waga yang terdapat dalam uh, mula panasa Pali. Ya, kita telah membahas tentang mula panasa Pali secara secara singkat, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu Majjhima Panasa Pali. Ya, kita akan bagaimana melihat isi dari Majjhima Panasa Pali secara secara uh, ya tidak mendalam, tetapi untuk mengenal apa itu dalam Majjhima Panasa Pali. Ya, saya akan share sesuai dengan apa yang tadi juga di-share dari Tipitaka Cata Sanggayana. Kita telah membahas mula Panasa Pali. Nah, ini yang tadi terdapat ada 5 ya, 5 waga, ada Mula Pariyaya Waga, Sihanada Waga, Opama Waga, Mahayamaka Waga, dan Cula Yamaka Waga. Yang masing-masing waga terdapat 10 suta. Nah, sehingga 10 kali 5 menjadi 50 suta. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Majjhima Panasapali. Nah, ini menarik sekali. Dalam Majjhima Panasapali, ya seperti halnya yang Mula Panasapali, ada 5 waga. Majjhima Panasapali juga terdiri dari 5 waga. Dan yang menarik di sini adalah dalam Majjhima Panasapali, di sini ada khotbah-khotbah yang dibabarkan untuk 5 kelompok masyarakat. Ya, 5 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah Gahapati Waga. Nah, Gahapati Waga. Nah, Gahapati Waga ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para rumah tangga. Gahapati. Nah, Gahapati itu artinya kepala rumah tangga. Nah, jadi khutbah-khutbah yang nanti akan kita lihat di sini adalah khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada para kepala rumah tangga dalam Gahapati Waga. Kemudian waga yang kedua adalah Biku Waga. Nah, Biku Waga, yang mana ini adalah khutbah yang diberikan secara umum oleh Sang Buddha kepada para biku. Ya. Jadi kepada para biku maka disebut Biku Waga. Nah, waga dan biku. Kemudian yang ketiga adalah Paribajaka Waga. Ya, Paribajaka Waga. Nah, ini khutbah yang berhubungan dan juga disampaikan oleh Sang Buddha kepada para pengembara, ya, para pengembara. Maka disebut paribajaka. Paribajaka artinya pengembara. Maka khutbah-khutbah jadi kelompok khutbah-khutbah yang diberikan dan juga berhubungan dengan para pengembara. Kemudian juga ada Raja Waga. Raja Waga ini adalah khutbah yang berhubungan dengan raja, atau paling tidak adalah bangsawan. Nah, Raja Waga masuk nanti kita akan melihat di dalam Raja Waga ini ada Anggulimala Sutta. Ini ada cerita tentang Anggulimala. Ada dalam Raja Waga. Karena sesungguhnya Anggulimala ini juga anak seorang bangsawan, ya seorang Brahmana, tetapi juga tinggal menjadi penasihat dari bangsawan. Nah, penasihat raja. Dan juga ada Brahmana Waga.
Ini khotbah-khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada, dan juga tidak hanya Sang Buddha tetapi juga ada biku lain, kepada siapa? Kepada para Brahmana. Nanti akan kita lihat. Jadi khotbah-khotbah yang berhubungan dengan para Brahmana itu dimasukkan ke dalam Brahmana Wagga. Ini ada 5 kelompok masyarakat yang bisa kita lihat. Ada Gahapati, para rumah tangga, ada biku, para biku, ada para pengembara, paribhajaka, ada raja atau bangsawan, raja, dan juga ada para Brahmana. Nah, 5 kelompok ya masyarakat ini yang mendapatkan khotbah atau katakan khotbah-khotbahnya berhubungan di sana. Ya, ini Majjhima Panasapali. Kita sudah membahas yang Mula Panasapali, ya, the first 50 atau 50 khotbah yang pertama, dan kita masuk ke dalam Majjhima Panasapali, yaitu 50 khotbah yang pertengahan, yang tadi diawali dengan Wagga Gaha Patiwagga. Nah, ini adalah Gaha Patiwagga. Jadi Wagga atau kelompok yang pertama adalah Gaha Patiwagga. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Chapter on Householders. Jadi jilid berkenaan dengan para kepala rumah tangga, householders. Nah, ada banyak khotbah di sini, yang ada 10, ya, dari seperti halnya yang Mula Panasapali, masing-masing kelompok ada 10 khotbah. Di sini juga masing-masing kelompok ada 10 khotbah, sehingga terdiri dari 50 khotbah. Nah, khotbah untuk para rumah tangga sebagai contohnya adalah khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha, nah, di dalam Kanda Raka Sutta, nah, dalam Kanda Raka Sutta. Lanjutkan bahwa yang pertama adalah khotbah yang disebut Kanda Raka Sutta. Nah, khotbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang rumah tangga bernama Kandaraka. Nah, makanya, nah, Kandaraka ini adalah seorang rumah tangga, ya, jadi bukan seorang biku. Maka masuk ke dalam Gaha Patiwagga. Nah, yang kedua adalah Attaka Nagara, Attaka Nagara Sutta. Nah, ini adalah khotbah yang sebenarnya diberikan oleh Bante Ananda kepada rumah tangga. Nah, rumah tangga ini berada di sebuah kota, ya, di sebuah kota, ya, dekat Vesali, tapi di kampung Belua. Nah, kepada siapa? Kepada seorang rumah tangga bernama Dasama. Kenapa di sini ada Attaka Nagara? Ini di sini berkenaan dengan bahwa Ananda ini, Bante Ananda ini kemudian ditanyakan, jadi mengenai tentang apa praktik yang dipraktikkan oleh para biku untuk mencapai kesucian. Nah, ini di dalam Attaka Nagara Sutta. Kemudian juga ada khotbah Seka Sutta. Ini juga diberikan, tapi di sini oleh Sang Buddha. Nah, diberikan kepada orang-orang dari Kapilawastu. Ya, dari orang-orang Sakya, dari suku Sakya dari Kapilawastu, ya, mendapatkan yaitu pembabaran Dhamma dari Sang Buddha. Ya, ketika Sang Buddha berada di Kapilawastu. Ada juga khotbah Potalia. Nah, Potalia ini adalah seorang rumah tangga. Dia bernama Potalia. Nah, diberikan oleh Sang Buddha. Dan juga khotbah diberikan kepada Jiwaka, maka disebut Jiwaka Sutta. Jadi Potalia, Jiwaka, orang-orang Sakya, kemudian Kandaraka, itu mereka semua adalah para rumah tangga. Sehingga sekali lagi ini adalah Gaha Patiwagga. Nah, semua khotbah di sini diberikan kepada rumah tangga. Termasuk ini ada seorang rumah tangga bernama Upali. Nah, Upali ini salah satu khotbah yang sebenarnya terkenal sekali. Nah,
Ini salah satu khotbah yang sangat terkenal, Samira, yaitu Upali Sutta, yaitu khotbah diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang rumah tangga yang sejatinya awalnya dia adalah murid dari Niganta Nyataputa, yang kemarin kalau tidak salah telah disebutkan ada salah satu guru agama besar pada zaman Sang Buddha, yaitu Niganta Nyataputa. Ia adalah guru dari kaum Jaina yang disebutkan di dalam Samanya Palasutta. Nah, Upali ini sebagai berumah tangga adalah murid dari Niganta Nyataputa dan bahkan pendukung besar dari Niganta Nyataputa. Datang kepada Sang Buddha untuk berdebat dengan Sang Buddha, seperti Satsaka berdebat kepada Sang Buddha. Nah, tetapi kemudian Upali akhirnya menerima kebenaran apa yang diajarkan Sang Buddha dan pada akhirnya juga menjadi pengikut Sang Buddha. Nah, Upali Sutta juga di dalam Gahapati Wagya. Nah, dia menjadi seorang upasaka pada akhirnya dan bahkan mencapai kesucian Sotapanna. Maka juga di sini masuk ke dalam Gahapati karena ia tidak menjadi seorang biku. Nah, kemudian juga ada, nah ini walaupun sebenarnya ada seorang di sini ada katakan pertapa, entah kenapa ini dimasukkan ke dalam Gahapatiwaga. Jadi ada seorang pertapa yang memperhatikan kehidupan pertapaan seperti seekor anjing. Jadi ada pertapa namanya Kukurawatika. Nah, Kukurawatika itu adalah praktek yang memperhatikan seperti lainnya seekor anjing. Yang kemudian ada juga temannya dia yang memperhatikan pertapaan seperti seekor sapi, Gowatika. Nah, ini di dalam Kukurawatika Sutta. Tetapi ya di sini mereka berdua akhirnya menjadi katakan seorang ya dia menjadi seorang murid dari Sang Buddha dan bahkan kalau tidak salah mereka akhirnya mencapai kesucian juga ya pada akhirnya. Karena mereka kemudian mempraktekkan kehidupan sebagai seorang biku dan mencapai kesucian. Ya memang ada kalanya beberapa sutta yang ada di Gahapatiwaka ini tidak seluruhnya untuk para berumah tangga, tidak seluruhnya. Tetapi hampir seluruhnya itu adalah untuk para berumah tangga. Maka dimasukkan ke dalam Gahapatiwaka. Dan juga ada khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada seorang, ya dia berumah tangga tapi juga bangsawan juga sebenarnya, yaitu Abhaya Raja Kumara. Nah, jadi Pangeran Abhaya Raja. Ini salah satu anak dari Raja Bimbisara. Ya, Bimbisara atau Raja Pasena di Kosala. Tapi dia adalah seorang raja, saya lihat dulu. Ya, ini anak seorang raja. Kalau tidak salah adalah anak dari Pasena di Kosala, salah satu dari anak Pasena di Kosala. Ya, dia datang kepada Sang Buddha sebenarnya atas dasar permintaan dari Niganta Nyataputa untuk menjebak Sang Buddha. Jadi dengan cara menanyakan, jadi yang ditanyakan itu apakah Sang Buddha masih mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain. Nah, dijebak karena begini, kalau misalnya Sang Buddha mengatakan, oh iya saya masih mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, lantas apa bedanya dengan orang yang tidak suci? Nah, begitu. Tapi kalau kemudian, oh saya tidak mengucapkan kata-kata kasar. Oh, lantas Sang Buddha pernah mengatakan bahwa Dewa Datta akan meninggal terakhir di alam neraka. Bukankah itu kata-kata kasar? Nah, itu akan dijebak demikian. Tapi Sang Buddha menjawab dengan pandainya. Nah, Sang Buddha mengatakan, oh pertanyaan tersebut tidak bisa kemudian dijawab dengan singkat, tapi harus ada penjelasan. Akhirnya Sang Buddha menyampaikan bahwa ada kalanya kata-kata yang tidak menyenangkan pun baik untuk digunakan selama itu bermanfaat. Jadi diibaratkan seperti, nah jadi pada waktu itu ya Pangeran Abhaya itu sedang bersama dengan seorang anak kecil yang masih bayi. Nah kemudian si bayinya ini, nah Sang Buddha bertanya, kalau misalnya tiba-tiba si bayi ini apa menelan kerikil atau
katakan ranting kecil, kemudian menyangkut di lehernya, apa yang akan dilakukan? Ya akan diambil kerikil tersebut atau ranting tersebut, walaupun harus berdarah-darah, harus tetap diambil. Untuk apa? Demi keselamatan si bayi tersebut. Nah, demikian pula ada kalanya kata-kata yang keras, kata-kata yang mungkin terdengar kasar, itu diucapkan selama itu memang tujuannya adalah bermanfaat. Nah, jadi ketika ditanya tentang hal tersebut, Sang Buddha mengatakan bahwa harus ada penjelasan. Dan itu saja Pangeran Abaya melihatnya, wah, ini apa yang disampaikan oleh Niganta Nyataputa sudah katakan terpatahkan. Jadi yang maunya mau menjebak Sang Buddha, mau menjerumuskan Sang Buddha, tetapi ternyata terpatahkan. Nah, ya tentu di sini walaupun dia adalah seorang pangeran, tetapi juga seorang berumah tangga, maka juga bisa juga masuk ke dalam, dan padanya juga masuk ke dalam Gahapati Waga. Nah, ini juga ada khutbah tentang Bahu Vedania Sutta. Ini juga diberikan oleh Sang Buddha kepada berumah tangga. Dan juga ada Apanaka Sutta juga kepada para berumah tangga. Nah, khotbah-khotbah ini secara umum diberikan Sang Buddha kepada berumah tangga, maka dimasukkan ke dalam Gahapati Wagya. Walaupun Kukurawatika Sutta itu kepada sebenarnya pengembara, tetapi ya itu masuk ke dalam Gahapati Wagya. Sedangkan yang lain, nah juga ada selain Gahapati Wagya, yang kedua ada Biku Wagya. Ini juga terdiri dari 10 khutbah. Nah, Biku Wagya ini secara umum juga dikhutbahkan ya kebanyakan oleh Sang Buddha kepada para biku. Nah, ini ada Ambaladika Rahulu Wadasutta. Ya, Ambaladika Rahulu Wadasutta diberikan oleh Sang Buddha kepada Rahula yang pada waktu itu sudah menjadi seorang biku. Nah, jadi Rahula ini adalah putra dari Pangeran Siddhartha, ya Sang Buddha, sebelum menjadi seorang pertapa. Dan akhirnya Rahula menjadi seorang samanera, menjadi biku, dan salah satu khutbah yang diberikan Sang Buddha adalah Ambaladika Rahulu Wada Sutta. Ini khutbah yang penting sekali. Nah, di sini Sang Buddha memberikan sebuah pelajaran kepada Rahula menggunakan satu cangkir air. Nah, yang intinya adalah bahwa orang di sini ada satu pernyataan yang penting sekali, bahwa seseorang yang dengan sengaja berbohong, jadi dengan sengaja berbohong, orang demikian biasanya sudah tidak peduli lagi dengan kejahatan. Artinya dia bisa melakukan apapun kejahatan. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Bante Rahula. Dan juga ada Maha Rahulu Wadasutta. Ini juga diberikan Sang Buddha kepada Bante Rahula. Ini khutbahnya panjang, yang salah satunya nasihat dari Bante Sariputta. Tapi kemudian Sang Buddha juga memberikan nasihat kepada Rahula mengenai ya salah satunya. Jadi kembangkanlah batin seperti tanah. Nah, salah satunya. Jadi seperti halnya tanah yang tidak akan menjadi jijik ketika dilempari dengan benda yang kotor, dan juga tidak akan menjadi bergembira ketika dilempari dengan benda-benda yang bersih. Demikian pula kita harus mengembangkan batin kita. Di tengah-tengah yang menyenangkan tidak menyenangkan, batin seimbang. Nah, bermeditasilah seperti angin yang akan meniup segalanya, entah benda kotor ataupun tidak, kita juga harus demikian. Jadi tidak melekat terhadap apapun yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Ya, ya. Mau angkat buka Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Iya, mari. Jadi 4 unsur dari materi itu dijadikan Sang Buddha sebagai sebuah analogi bagaimana kita mengembangkan batin kita. Jadi tanah, air, api, dan juga angin. Nah, itu semua itu mereka itu tidak
pandang bulu berkenaan dengan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, batin kita pun juga hendaknya sama, batin seimbang. Ketika menyenangkan muncul, tidak menjadi bergembira. Ketika tidak menyenangkan muncul, kita tidak kemudian menjadi bersedih. Nah, itu salah satunya di dalam Maha Rahulu Wada Sutta. Nah, kemudian ada khotbah yaitu Cula Malunkia Sutta. Ini juga diberikan Sang Buddha kepada seorang biku bernama Biku Malunkia Puta. Jadi Malunkia Puta, putra dari Malunkia. Nah, dalam khotbah ini menarik sekali karena biku ini walaupun dia murid Sang Buddha, dia masih terpengaruh oleh yaitu pembahasan yang dibahas oleh para pertapa Brahmana lain pada waktu itu berkenaan dengan 10 pertanyaan disebut Avyakata. Jadi apakah dunia ini, alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas, permanen atau tidak permanen, apakah jiwa dan raga itu sama atau berbeda, nah seperti itu. Tapi Sang Buddha menyampaikan bahwa pembahasan demikian tidak dibahas oleh beliau, oleh Sang Buddha. Kenapa? Itu tidak membawa kepada pembebasan. Sedangkan yang dibahas oleh beliau tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Kalau seseorang membahas 10 pertanyaan yang sifatnya spekulatif, ia seperti halnya seseorang yang dipanah atau tertusuk oleh panah beracun. Tapi dia tidak mau dibawa ke tabib, tidak mau dibawa ke dokter, dan kalaupun mau dibawa ke dokter, ketika mau dicabut panahnya, dia tidak memperbolehkan sebelum tahu siapa yang memanahnya, panahnya terbuat dari apa, dan sebagainya. Maka keburu mati dia tidak mendapatkan jawaban. Maka alih-alih berbincang membahas hal-hal yang spekulatif, Sang Buddha menekankan pada bagaimana mengembangkan batin dengan memahami 4 kebenaran mulia. Nah, ini dalam Cula Malunkia Sutta. Ya. Dan juga ada Maha Malunkia Sutta juga dikhotbahkan Sang Buddha kepada biku yang sama. Ya, biku yang sama. Tapi dikatakan pada waktu itu Bhante Malunkia sudah mencapai kesucian. Sudah mencapai kesucian. Nah, dikatakan tapi belum mencapai kesucian arahanta. Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan berbagai macam yaitu bahwasanya belenggu itu masih ada. Bahkan terhadap anak yang masih bayi. Ya, tetapi belenggu tersebut itu sangat halus. Jadi ada semacam tendensi belenggu yang sangat halus yang dimiliki oleh bahkan seorang bayi sekalipun. Yang mana dari situ bahwasanya seorang bayi, ya walaupun secara umum kadang-kadang orang mengatakan bayi itu seperti apa kertas putih, masih suci, masih bersih. Tapi sesungguhnya dalam ajaran Buddha mereka juga masih memiliki kotoran batin. Nah, ini Maha Malunkia Sutta. Kemudian ada khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada Badali. Badali Sutta, ini juga biku. Biku bernama Badali. Nah, biku ini sebenarnya dulu seorang biku yang ketika Sang Buddha menyampaikan, memberikan nasihat kepada para siswanya untuk makan sehari sekali, ia tidak mengindahkan. Dia tetap makan, bahkan di sore hari dia tetap makan. Tapi akhirnya kemudian Bhante Badali ini merasa menyesal dan ia kemudian datang kepada Sang Buddha meminta maaf. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang yang sudah mengakui kesalahan sebagai kesalahan, dia akan bertumbuh di dalam sasana. Dan itulah kemudian Bhante Badali berjuang keras dan akhirnya beliau mencapai kesucian arahanta. Nah, dalam khotbah ini juga Sang Buddha menyampaikan, karena ada pertanyaan dari Bhante Badali. Kenapa zaman dahulu ketika para biku masih memiliki sedikit peraturan, banyak yang mencapai kesucian, tapi sekarang dengan banyak peraturan kok malahan tidak mencapai kesucian. Nah, ini Sang Buddha menceritakan bagaimana dulu
ya para bikunya memang mempunyai pengendalian diri yang lebih baik. Tapi dengan kenapa peraturan dimunculkan? Karena ada beberapa hal. Jadi ketika sangga sudah mempunyai massa yang besar, disitulah akan banyak orang-orang yang masuk ke dalam perkumpulan sangga yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan. Maka peraturan harus dimunculkan. Ketika sangga sudah mendapatkan banyak perolehan, disitulah kotoran akan muncul. Ya, orang menjadi biku bukan untuk pencapaian, tetapi malahan untuk mendapatkan perolehan. Nah, ada beberapa hal disampaikan oleh Sang Buddha kepada biku Badali. Nah, kepada biku ya. Nah, di sini ada ladu kiko pamasuta. Ini disampaikan Sang Buddha juga kepada para biku, yang mana biku yang mengawali, yang mendapatkan khutbah ini, salah satunya adalah Bante Sakludayi. Ya, Bante Kaludayi. Coba lihat. Bante Udayi. Maaf, Sakludayi. Ya, Bante Udayi ya, Bante Udayi. Nah, jadi di sini ada cerita yang menarik sekali. Jadi ladu kiko pamasuta itu artinya perumpamaan burung puyuh. Jadi ladu kika itu namanya burung puyuh. Jadi khotbah tentang perumpamaan burung puyuh. Jadi ini ceritanya menarik karena di sini Sang Buddha diawali dengan Bante Udayi. Bante Udayi ini berpikir bahwa betul-betul Sang Buddha memberikan aturan kemoralan adalah demi kebaikan mereka. Awalnya para biku itu sebelum ada peraturan makan sehari sekali atau sebelum tengah hari mereka diperbolehkan makan, para biku itu masih suka makan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mereka makan. Dan mereka juga pindah patah tidak hanya pagi hari. Mereka pindah patah di sore hari, di malam hari pun mereka pindah patah. Jadi awal-awal muncul sangga itu kadang-kadang yang pindah patah itu tidak di pagi hari, sore, malam pindah patah. Bawa mangkok. Sampai suatu kali pas pindah patah, mereka para biku ini pengalaman dari Bante Udayi. Jadi pas pindah patah, beberapa biku kecebur ke selokan, kecebur ke parit. Pernah suatu kali pas pindah patah, ada di danau itu ketemu dengan seorang wanitanya menjerit, dikira para hantu. Para bikunya itu dikiranya para hantu. Bagaimana tidak? Coba kalau kalian sekarang malam-malam jalan-jalan bawa mangkok gitu, udah gundul itu, dikira hantu. Nah, tapi kemudian Sang Buddha pelan-pelan menyampaikan kepada para biku untuk mengurangi makan, untuk tidak berpindah patah di malam hari. Kemudian untuk tidak makan setelah tengah hari. Nah, mereka yang para biku yang memang punya keyakinan terhadap Sang Buddha ya ikut apa yang disampaikan Sang Buddha. Tapi juga ada biku-biku yang tidak mau juga. Yang mereka yang ya katakan tidak mau diatur. Nah, itulah kemudian Sang Buddha memberikan sebuah peraturan, sebuah perumpamaan seperti seekor burung puyuh. Jadi burung puyuh itu walaupun dia itu kecil, maksudnya burung puyuh itu walaupun diikat dengan rumput ya, tali rumput yang kecil dia akan mati. Nah, demikian pula ada orang-orang yang sebenarnya walaupun dia itu memiliki sedikit, tetapi dia memiliki kemelekatan yang sangat besar terhadap benda yang sedikit tersebut. Atau mungkin beberapa biku yang berpikir wah itu kan hanya sekedar aturan yang kecil, hanya sekedar makan kok urusannya besar gitu kan. Ada begitu. Tetapi ingat bahwa seperti seekor burung puyuh yang walaupun diikat dengan rumput rambat, rumput yang kecil, dia bisa mati.
Ada orang-orang yang dia mendapatkan penderitaan yang begitu besar hanya karena urusan yang kecil. Tetapi alasannya, itu hanya kecil, ngapain juga kita kita apa mengikuti menaati, tidak demikian. Dia bisa mati karena itu. Dia bisa menderita karena itu. Nah, tetapi seperti halnya gajah yang walaupun dia itu diikat dengan rantai yang besar, tapi dia bisa memutuskan dengan mudah. Demikian pula ada bangsawan yang dia memiliki banyak harta benda, kekayaan, tahta, tapi batin dia itu tidak melekat. Maka dia bisa melepaskan semua kekayaannya, semua harta bendanya itu dengan mudah. Demikian pula ada beberapa biku, jangankan yang kecil, ketika aturan kemoralan itu diberikan, yang itu besar pun bisa dilakukan. Kenapa? Karena kemelekatannya itu sedikit. Nah, sehingga jangan menyepelekan, itu aturan kemoralan yang kecil. Itu masalahnya adalah pikiran. Nah, walaupun kecil, kalau itu menjadi, kalau pikirannya itu tidak tahan, nah, tidak bisa juga. Kemelekatan terhadap yang kecil sekalipun itu menjadi hal yang besar bagi bagi orang yang memang kemelekatannya itu memang besar. Maksudnya benda yang kecil pun bisa menjadi hal yang besar bagi kemelekatan yang memang besar. Tetapi bagi mereka yang batinnya memang matang, tidak mudah melekat, peraturan yang besar sekalipun bisa dipraktikkan. Hal-hal yang besar sekalipun bisa ditinggalkan, tidak dilekati. Nah, itu dalam khutbah Ladu Kiko Pamasuta. Nah, ini ada khutbah juga namanya Catu Masuta. Nah, dalam Catu Masuta ini mungkin kalau Samita pernah mendengar istilah istilah hiu, salah satu salah satu bahaya dari yang bersifat adalah apa? Hiu. Nah, bukan hiu dupa ya. Ya, hiu di sini adalah lambang dari wanita. Itu di sini di Catu Masuta. Jadi ada 4 bahaya bagi mereka yang meninggalkan kehidupan berumah tangga ketika menyeberangi sungai. Jadi ada bahaya hiu, bahaya buaya, bahaya putaran air, dan juga bahaya arus. Nah, ada 4 bahaya. Nah, hiu di sini adalah ya seperti itu tadi, seperti wanita. Ya, kita bisa lihat coba ya. Nah, ini bahaya arus. Bahaya arus itu jadi ini mengacu kepada biku-biku yang tidak mau dinasihati oleh biku lainnya. Apalagi biku yang lainnya itu secara umur, secara usia itu lebih muda. Tapi lebih senior gitu kan. Nah, ketika dinasihati, kamu nggak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, dia berpikir, wah, ini orang dulu adalah anak saya, cucu saya, masih muda dari saya, kok main atur menasihati saya gitu kan. Padahal di dalam kebikuan senioritas itu bukan karena usia, tapi karena yaitu bukan karena usia usia fisik, tapi karena usia kebikuannya. Walaupun dia secara fisik dia lebih muda, kalau dia telah menjalani kehidupan kebikuan lebih lama, nah dia adalah senior dan pantas layak untuk menasihati. Tapi ada orang-orang yang tidak mau dinasihati karena itu. Merasa, wah dulu saya itu kakekmu, pantas jadi kakekmu, saya itu pantas jadi ayahmu, sekarang kamu menasihati saya. Nah, karena hal itulah kemudian dia akhirnya tidak menjadi biku. Itu bahaya dari arus. Kemudian yang kedua,
Ini bahaya dari buaya. Dari di sini mengacu pada buaya ya. Ya. Bahaya dari buaya. Nah, bahaya dari buaya di sini adalah berkenaan dengan tentang makanan. Ya. Jadi buaya kan memang identik dengan makan gitu ya. Jadi ketika kemudian menjadi biku, kemudian ada peraturan-peraturan, oh kamu harus makan ini, kamu bisa meminum ini, yang itu tidak diperbolehkan, kamu jangan makan itu, wah itu makan diizinkan, itu tidak diizinkan, kamu harus makan di waktu yang tepat, kamu tidak boleh makan di waktu yang tidak tepat. Kemudian berpikir, wah dulu saya sebagai berumah tangga makan sesuka hati saya, minum sesuka hati saya. Apa yang saya inginkan, ya saya makan. Dan sekarang saya malahan diminta, oh saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus makan ini, harus makan itu. Harus makan di waktu yang tepat, tidak boleh makan di waktu yang tepat. Nah, karena berpikir tentang hal itu, urusannya makan, kemudian ia lepas jubah. Bisa juga demikian. Gara-gara makanan lepas jubah. Itu dalam satu masuta ya. Nah, kemudian ada bahaya pusaran air yang tadi. Ya, ketika menyeberang sungai kan ada pusaran air. Nah, ketika yang dimaksud dengan pusaran air itu, nah ketika seorang biku pagi-pagi kemudian membawa mangkoknya ke perkampungan dan di sana ternyata perhatian tidak dimunculkan, indera-inderanya tidak dikendalikan, dan mereka melihat bagaimana para berumah tangga dan anak-anak mereka menikmati kesenangan indrawi. Ya. Nah, mereka melihat demikian, kemudian muncul juga pemikiran tentang, wah dulu juga saya juga sama seperti mereka, menikmati berbagai macam kesenangan indrawi, tapi sekarang kok tidak bisa. Nah, karena berpikir demikian, akhirnya dia lepas jubah. Apalagi dia berpikir, ah, orang tua saya kan kaya, saya bisa pulang sajalah menikmati kekayaan, dan toh kalau saya menjadi berumah tangga kan saya masih bisa melakukan banyak kebajikan dengan kekayaan saya. Akhirnya apa? Lepas jubah. Itu juga bahaya. Bahaya dari pusaran air. Dan ini yang keempat, bahaya dari ikan hiu. The danger, ya ini, the danger of sharks yang tadi disampaikan. Jadi walaupun ada seseorang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang pertapa dengan tujuan untuk terbebas dari segala penderitaan, untuk bisa mengakhiri duka, tetapi kemudian ketika ketika mereka berpindah patah ke kampung-kampung, ke kota-kota dengan jasmani, pikiran, dan juga ucapan yang tidak dijaga dengan baik, dengan perhatian yang tidak dipancangkan, dengan indera-inderanya yang tidak dikendalikan, kemudian dia melihat seorang wanita dengan baju yang compang-camping. Tahu nggak baju compang-camping? Baju belum jadi dipakai. Ya, baju belum belum selesai dipakai ya. Akhirnya kan ya kelihatan kelihatan seksi places-nya kelihatan kan. Nah, ya disitulah kemudian nafsu ragawi muncul, menginfeksi pikirannya. Kalau di sini dalam bahasa Inggris bagus ya, lust infects their mind. Jadi nafsu ragawi menginfeksi pikiran mereka, pikiran para biku. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka melepaskan kehidupan sebagai kebikuan dan menjadi seorang berumah tangga. Nah ini di dalam satu masuta. Jadi khotbah yang sering kali dibicarakan mengenai bahaya ikan hiu. Nah nanti ingat ya, bahaya ikan hiu itu ada di dalam satu masuta.
Maka ketika diberi nasihat kepada yang senior, ya didengarkan dengan baik. Walaupun secara usia yang senior itu masih masih lebih muda usia fisiknya, tapi karena senioritas ya didengarkan dengan baik. Nah, kemudian ketika ke kampung-kampung keluar ya dijaga dengan baik ucapannya, jasmaninya, pikirannya terutama dijaga dengan baik. Nah, kalau urusan makan sih saya pikir oke lah kalau untuk para biku sebenarnya sih masih masih oke lah. Tidak ada tidak ya makan apa saja masih bisa lah, tidak ada masalah. Tapi biasanya yang paling sulit itu adalah ya ini melihat mereka bersenang-senang, berumah tangga bersenang-senang, kemudian kepingin juga. Nah, itu yang berbahaya. Ya, itu dalam Cattuma Sutta. Kemudian selain Cattuma Sutta, nah ada juga Nalaka Panasutta. Ini diberikan samudra kepada para biku berkenaan dengan pencapaian-pencapaian yang tinggi untuk mencapai pada akhirnya kebebasan tertinggi atau nibbana. Itu Nalaka Panasutta. Dan juga khutbah. Nah, ini sebenarnya khutbah yang diberikan oleh kalau tidak salah Bante Bante Mahamoggallana ya. Jadi ada namanya Goliani Sutta, khutbah Golisani Sutta atau Goliani Sutta. Khutbah yang diberikan oleh Bante Mahamoggallana kepada para biku mengenai bagaimana para biku yang tinggal di hutan secara layak bertindak. Nah, intinya kalau biku yang sudah tinggal di hutan kok masih melakukan hal-hal yang tidak baik, nah itu nanti akan menjadi bahan celaan. Maka kemudian di akhir khutbah Bante Sariputta bertanya, apakah tindakan atau katakan ya perilaku seperti ini hanya untuk mereka yang tinggal di hutan atau juga yang tinggal di kota? Kemudian Bante Mahamoggallana kata, oh ini untuk semuanya, tidak hanya yang tinggal di hutan tapi juga yang tinggal di kota. Nanti bisa lihat sedikitnya. Oh, mohon maaf, jadi bukan Bante Mahamoggallana ya, tetap Bante Sariputta. Bante Sariputta yang memberikan khutbah ya. Jadi Bante Sariputta memberikan khutbah pada yaitu sangga kepada para biku mengenai bagaimana seorang biku harus berperilaku ketika dia itu memang seorang biku yang memang tinggal di hutan. Nah, jadi wilderness monk. Jadi seorang biku yang tinggal di hutan supaya dia ketika dia tinggal di tengah-tengah sangga dan layak untuk mendapatkan penghormatan dari para biku lainnya, maka dia harus katakan berperilaku yang sesuai, jangan berperilaku yang tidak sesuai. Nah, karena kalau kemudian dia berperilaku yang tidak sesuai, nah dia akan mendapatkan celaan dan bahkan para biku lain akan berpikir ngapain juga dia tinggal di hutan? Apa poinnya dia tinggal di hutan? Tinggal sendiri di tengah-tengah hutan, tetapi dia tidak melakukan apa yang mesti dilakukan sebagai seorang biku hutan. Nah, itu. Maka di sini ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang biku yang memang tinggal di hutan. Nah, misalnya ini yang pertama. Nah, ketika seorang biku hutan di tengah-tengah sangga, dia harus betul-betul hati-hati ketika di mana dia duduk dengan berpikir. Nah, saya akan duduk demikian sehingga saya tidak mengganggu para biku senior. Dan saya juga tidak akan ngeblok itu tidak akan katakan blocking ya. Blocking itu apa? Jadi artinya ketika biasanya begini, ada biku junior yang sebenarnya dia duduk di tempat yang sudah disediakan, tetapi kita duduki gitu loh. Jadi di blok gitu loh. Di blok. Jangan sampai kemudian seorang biku
Nah, dia duduk, kemudian dia akan mengganggu para biku senior yang sudah duduk, tapi juga dia tidak akan ngeblok biku junior yang memang itu tempat duduknya para biku junior. Jangan sampai demikian. Karena kalau sampai dia melakukan demikian, nah sehingga dia akan mendapatkan celaan dari para biku lain. Ngapain juga kamu tinggal di hutan kalau perilakumu masih begitu? Maka biasanya kita pun juga melihat, misalnya ini juga penting ya, penting untuk kita kita melihat misalnya begini. Kalau kita di tengah-tengah para biku dan kemudian di sana ada tempat duduk, kita lihat, kalau di situ ada tempat duduk yang sudah diduduki oleh para biku yang senior, maka kita hendaknya jangan kemudian kita mengganggu mereka sehingga mereka itu berpindah tempat. Nah, bahkan ketika kemudian tempat duduk tersebut walaupun itu adalah tempat duduk kita, tapi sudah ditempati oleh biku lain, walaupun itu adalah biku yang junior, ya sudah, dibiarkan saja. Kecuali ada tempat duduk yang lain. Nah, kita, ya kalau ada tempat duduk yang lain, kita langsung duduk di tempat yang lain yang sudah ada di situ yang kosong. Jadi artinya kita, ya udah yang penting kita dapat tempat duduk. Tidak sampai mengganggu biku yang lain. Entah itu biku junior ataupun biku yang senior. Tetapi kalau kita, di pihak kita sendiri misalnya nih, kita sudah duduk. Tapi kemudian ada biku senior dan belum dapat tempat duduk, kita berikan kepada biku senior. Dan kalau memang biku senior sudah mendapatkan tempat duduk yang memang sudah disediakan, ya itu dibiarkan karena sudah disediakan. Nah, tetapi kemudian kalau kita sudah ada tempat duduk yang memang untuk kita, tapi sebenarnya tempat duduk kita adalah untuk yang junior, maka kita harus berpindah ketika ada biku junior yang datang. Karena itu bukan tempat duduk kita. Itu adalah tempat duduk yang disediakan disediakan untuk para biku junior. Nah, jadi begitu. Jadi kita selalu berhati-hati. Kita berhati-hati demikian ya atas dasar karena perhatian kita, mindfulness kita. Kita bisa tahu mana yang terbaik, di mana jangan sampai kita mengganggu yang lain, ya, atau kemudian ngeblok yang lain. Kita betul-betul harus bijak. Nah, ini tidak hanya berkenaan yaitu tempat duduk, ya, tapi dengan hal-hal yang lain, termasuk kita keluar masuk wihara, atau kita harus memasuki perkampungan, tempat yang lain. Nah, itu kita juga harus betul-betul hati-hati. Ya, paling tidak misalnya kalau kita misalnya pergi ke luar, secara vinaya kita harus minta izin kepada biku senior. Kalau tidak ada biku senior, ya kepada biku yang lainnya. Bahkan kalau tidak ada biku lainnya, ya kepada yang tinggal di wihara. Bahkan kepada ya anak wihara, itu kita harus memberitahukan bahwa kita akan pergi keluar. Itu juga penting. Dan juga jangan sampai kita pergi keluar tanpa izin, kemudian pulangnya juga misalnya malam-malam terlalu terlambat, itu juga penting. Itu sebenarnya Gulisan Sutta ini khotbah yang diberikan oleh Bhante Sariputta berkenaan dengan etika. Etika ketika kita hidup di tengah-tengah sangga, di tengah-tengah biku yang lainnya, supaya tidak menjadi omongan. Dan ini diberikan ya terutama kepada para biku hutan. Tapi ketika di akhir khutbah, nah di akhir khutbah itu yang bertanya malahan Bhante Mahamoggallana, bukan Bhante Sariputta. Kalau tadi kan saya mengatakan Bhante Sariputta ya. Bhante Mahamoggallana yang bertanya. Nah, apakah hal-hal ini harus dipraktekkan dan diikuti hanya untuk para biku hutan, ataukah juga mereka yang hidup di tengah perkampungan juga? Nah, kemudian Bhante Sariputta menjawab, wahai Moggallana, bahwa hal-hal ini juga harus dipraktekkan dan diikuti oleh para biku hutan dan juga oleh para biku yang hidup di tengah-tengah perkampungan pemukiman. Jadi baik untuk dipraktekkan oleh siapapun.
Nah, ini Goliyani Sutta. Jadi memang khusus untuk para biku untuk bisa mempraktikkan. Nah, inilah 10. Oh, belum ya. Ada juga Kita Giri Sutta. Kita Giri Sutta ini sebenarnya khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada salah satu, kalau tidak salah, Sabagya. Ya. Nah, ini betul. Jadi Sabagya berkenaan dengan juga makan. Jadi Sang Buddha itu memberikan khutbah tentang penghindaran makan di malam hari. Dengan menghindari makan malam hari, kemudian badannya menjadi sehat, menjadi kuat, dan hidup dengan nyaman. Nah, dan pada waktu itu ada dua biku, para pengikut Asaji dan Punabasuka. Nah, Asaji dan Punabasuka ini dua pengikut yang mereka itu Asaji dan Punabasuka itu adalah salah satu dari Sabagya. Sabagya adalah 6 kelompok biku yang mereka itu suka bikin masalah, ya. Jadi bikin masalah pada zaman Sang Buddha. Jadi banyak peraturan kebikuan itu diberikan oleh Sang Buddha gara-gara masalah yang dilakukan oleh ini Sabagya, yang salah satunya adalah Asasi dan Punabasuka. Dan mereka punya banyak 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 teman juga, makanya kan kelompok. Kelompok. Jadi kelompok 6 biku punya banyak teman. Dan mereka selalu membuat masalah pada zaman Sang Buddha. Tapi ya dari masalah mereka juga ada sisi baiknya. Sehingga peraturan kebikuan itu muncul. Karena kalau tidak ada masalah, Sang Buddha tidak akan memberikan aturan kebikuan. Ketika ada masalah, baru kemudian ada aturan kebikuan yang diberikan. Nah, sehingga ini juga, ya kita melihat sisi baiknya juga. Walaupun ini adalah Asaji dan Punabasuka dan pengikutnya itu memang mereka dan juga yang Sabagya lainnya itu sering membuat masalah. Nah, karena sekali lagi khutbah-khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada para biku, maka disebut sebagai biku waga. Nah, juga adalah Paribhajagawaga. Ini juga 10 khutbah. Paribhajaka ini khutbah yang diberikan Sang Buddha kepada para pengembara. Jadi ada Watsagota, yaitu pengembara Watsagota. Sang Buddha memberikan khutbah tentang tentang jadi ada pertanyaan sebenarnya, apakah betul Sang Buddha ini adalah omniscience, mengetahui segalanya, Sabanyuta. Tapi Sang Buddha mengatakan tidak. Sang Buddha tidak, walaupun dalam kitab ulasan beliau disebut Sabanyuta, tapi dalam khutbah ini Sang Buddha menolak dikatakan sebagai Sabanyuta. Tapi kalau kemudian Sang Buddha dikatakan memiliki Tewija, 3 pengetahuan tinggi, yaitu Puba Niwasanu Satinyana, Tiba Cakunyana, dan Asawa Kayanyana, itu memang beliau disebut manusia yang memiliki Tewija, 3 pengetahuan tinggi. Tapi kemudian ketika Sang Buddha itu ditanya apakah ketika batinnya diarahkan kepada fenomena tertentu, kemudian di sana muncul pengetahuan, ya Sang Buddha memang demikian. Sang Buddha akan mengetahui secara menyeluruh apapun fenomena yang beliau arahkan, batinnya mengarahkan. Tapi kalau kita bilang omniscient, sebagai mengetahui segala sesuatunya, dalam konteks misalnya dalam waktu yang bersamaan bisa mengetahui semuanya, itu Sang Buddha menolak demikian. Nah, Watsagota ini adalah seorang pengembara. Maka di sini juga bagian dari Paribhajaka Waga. Nah, ini juga ada Agi Watsa Sutta, juga kepada Watsagota. Ini juga masih berkenaan. Jadi kalau tadi saya menyampaikan ada
Cula Malungkya Sutta. Jadi Sang Buddha ketika ditanya tentang 10 pertanyaan yang spekulatif, Sang Buddha menolak untuk menjawab. Nah, dalam Wacagota Sutta ini, 4 pertanyaan yang terakhir itu disampaikan tentang tata gata. Apakah tata gata ini ada setelah kematian? Kemudian yang kedua, apakah tidak ada? Kemudian yang ketiga, apakah ada dan tidak ada? Yang keempat adalah apakah bukan ada dan bukan tidak ada? Nah, Sang Buddha memberikan jawaban dengan menggunakan sebuah perumpamaan seperti api. Jadi ketika api menyala karena sumbu dan juga minyaknya habis, kemudian api itu padam, apakah pertanyaan bisa disampaikan, ditanyakan, kemana api tersebut, ke arah mana api tersebut itu pergi? Tidak. Secara sederhana, api itu padam karena memang sumbu minyaknya itu habis, maka padam. Pertanyaan ke arah mana api itu pergi, itu tidak valid. Maka pertanyaan, apakah tata gata ada setelah kematian, atau tidak ada, atau bukan ada dan tidak ada, atau bukan tanpa ada dan bukan tidak ada, itu bukan pertanyaan yang absah, bukan pertanyaan yang valid. Ini sebenarnya pertanyaan tentang pencapaian parinibbana bagi seorang tata gata atau yang mencapai kesucian arahanta. Ini kepada juga pengembara Wacagota. Nah, maka disebut masuk ke dalam Paribhajaka Sutta. Nah, ini juga diberikan kepada Wacagota juga. Nah, jadi khutbahnya banyak pada dia, pengembara Wacagota. Nah, ini yang keempat adalah kepada Diganaka. Diganaka ini seorang pengembara juga. Dan dia adalah keponakan dari Bante Sariputta. Nah, ini khutbah yang penting juga. Karena setelah Sang Buddha membabarkan khutbah kepada Diganaka, nah pada waktu itu sebenarnya ketika pembabaran diberikan, Bante Sariputta itu berada di samping Sang Buddha sambil mengipasi Sang Buddha. Dan sembari mendengarkan ajaran yang diberikan Sang Buddha kepada Diganaka. Nah, dikatakan Bante Sariputta itu mencapai kesucian arahanta ketika merenungkan khutbah yang diberikan Sang Buddha kepada Diganaka. Di sore hari, karena khutbah ini diberikan di Gijakuta, ya, di sore hari Sang Buddha menuju Weluwana, yaitu arama yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Dan di sanalah terjadilah sebuah pertemuan para biku 1250 arahanta tanpa diundang, yang kemudian dikenal sebagai Magha Puja. Itu diberikan Sang Buddha setelah membabarkan khutbah kepada Diganaka. Diganaka di akhir khutbah mencapai kesucian arahanta, Bante Sariputta mencapai kesucian, Diganaka mencapai kesucian Sotapanna, dan Bante Sariputta mencapai kesucian arahanta. Sampai di sini, Samnera, ada pertanyaan? Kemudian juga ada khutbah kepada Magandia. Ya, Magandia ini adalah seorang pengembara. Nah, dia itu jadi suatu kali Magandia ini melihat ada seseorang yang mempersiapkan tempat tidur untuk Sang Buddha. Kok tempat tidurnya sepertinya kok nyaman sekali gitu kan. Kemudian Magandia ini berpikir, wah ini Sang Buddha ini orang yang suka menikmati kesenangan indrawi, orang yang suka menikmati kemewahan. Nah, Sang Buddha kemudian dengan kekuatan batinnya mendengar apa yang diucapkan oleh Magandia. Kemudian dia datang kepada Magandia. Ada percakapan di sana. Dan Sang Buddha secara singkatnya menyampaikan bahwasanya Sang Buddha itu diibaratkan, ya misalnya ada seseorang yang dulu dia terkena penyakit kusta.
Saat dia terkena penyakit kusta, dia selalu berada di dekat perapian, bahkan sampai dekat sekali dengan api. Karena dia akan mendapatkan kenikmatan kalau rasa gatal yang ada pada tubuhnya ini didekatkan dengan api. Tapi sebenarnya api itu panas. Tapi kemudian setelah beberapa lama, orang yang kena penyakit kusta itu sembuh dari sakitnya. Dan dia melihat ada seseorang yang punya penyakit yang sama yang dulu pernah dia alami, dan dia berada dekat dengan api. Nah sekarang, orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta apakah mau dekat-dekat dengan api seperti itu? Yang itu panas dan membakar. Ya tidak mau. Nah demikian pula, seseorang yang batinnya belum belum terbebaskan akan begitu menikmati kesenangan indrawi. Jadi api itu adalah seperti kesenangan indrawi. Dan orang yang batinnya belum terbebaskan itu seperti orang yang kena kusta. Tapi kalau kemudian dia setelah mempraktikkan dhamma dengan baik, terbebas dari kemelekatan terhadap kesenangan indrawi, mencapai pembebasan, apakah dia kemudian akan mau lagi melekati dengan yaitu berbagai macam kesenangan indrawi? Ya tidak. Seperti orang yang melihat orang yang kena kusta kemudian dekat-dekat dengan api. Maka kalau kemudian Magantia berpikir bahwa Sang Buddha itu orang yang menikmati kemewahan, itu jelas salah, tidak sesuai. Nah, itu yang menjadi satu uh, nasihat penting di dalam Magantia Sutta. Termasuk dalam khotbah tersebut ada satu syair yang dalam syair tersebut ada istilah aroga paramalaba. Nah, dengar ya, aroga paramalaba, coba kita kita cari. Yang ini kadang-kadang diartikan sebagai bahwa kesehatan adalah perolehan yang tertinggi, itu sehat secara fisik. Nah ini, arogya paramalaba, nibanang paramangsukang, atanggiko cak maganang, kemang amata gaminang. Jadi, kesehatan adalah perolehan yang tertinggi. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, jalan mulia berunsur 8 adalah jalan yang membawa kepada kema. Kema adalah keamanan dan juga amata, tanpa kematian. Dengan kata lain adalah jalan yang membawa kepada nibbana. Nah, arogya paramalaba, kesehatan adalah perolehan yang tertinggi. Nah, oleh Magantia ini, ya Paribhajaka Magantia, ya pengembara Magantia, itu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah perolehan yang tertinggi, itu memang ada kesehatan secara fisik. Kesehatan secara fisik. Tetapi Sang Buddha, nah itu, ini kan dia menyampaikan sebagai kesehatan secara fisik. Tapi Sang Buddha mengatakan, oh, tidak. Yang dimaksud dengan arogya paramalaba, bahwa kesehatan adalah perolehan yang tertinggi, adalah kesehatan secara batiniah. Ketika batin itu terbebas dari segala bentuk kotoran batin, itulah yang disebut sebagai kesehatan yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi dalam khotbah ini, arogya paramalaba itu bukan kesehatan secara fisik, tapi kesehatan secara batiniah. Itu dalam khotbah ini. Nanti kalau ada waktu, sambil bisa dibaca Magantia Sutta. Nah, ini khotbah yang terdapat. Oke. Kemudian ada Sandaka Sutta. Ini khotbah yang diberikan oleh Bante Ananda ya kepada beberapa pengembara. Nah, ini sebenarnya khotbah yang juga
berkenaan dengan berbagai macam pandangan yang ada pada zaman itu, pandangan dari para para pengembara, para katakan guru agama lain, yang itu juga pandangan-pandangan dari enam pertapa, enam guru agama yang ada di dalam Samanya Palasuta. Jadi pandangan sebagai contohnya adalah Ajita Kesakambali yang punya pandangan bahwa hidup itu hanya sekali, maka hidup itu hanya baik untuk digunakan untuk bersenang-senang. Nah, pandangan tentang materialistis, pandangan bahwasanya karena apa kematian kehidupan itu hanya berakhir pada saat orang meninggal, pada saat orang mati. Nah, itu pandangan Ajita Kesakambali. Kemudian pandangan dari Makali Gosala yang mengatakan tidak ada kekuatan manusia, tidak ada daya manusia, tidak ada yang namanya usaha manusia. Orang mau melakukan kebajikan sebanyak apapun itu tidak berguna. Orang mau melakukan kejahatan apapun itu tidak memberikan buah. Karena tidak ada yang namanya usaha, kekuatan, daya manusia. Dan tapi semua orang akan mengalami pembebasan kesucian dengan sendirinya. Maka dia itu mengajarkan namanya sangsara sudi, bahwasanya kesucian muncul karena apa? Pengembaraan. Nah, diibaratkan seperti bola yang terbuat dari tali. Ketika ditendang, nanti dengan sendirinya akan berhenti karena kekuatan angin. Maka demikian pula, tanpa harus ada usaha manusia, tanpa harus ada kekuatan manusia, daya manusia, setiap manusia itu akan suatu saat mencapai pembebasan. Itu Makali Gosala. Nah, ini dalam Sadaka Sutta juga disebutkan, ya. Ada khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada pengembara Sakuludayi. Sakuludayi. Ini sebenarnya pertanyaan dari Sakuludayi. Kenapa kok para siswa Sang Buddha ini sangat menghormati Sang Buddha? Nah, apakah karena Sang Buddha dalam misalnya berpindah patah makanannya sedikit misalnya begitu? Sambil mengatakan oh tidak. Kalau ukurannya adalah Sang Buddha itu makannya sedikit misalnya. Oh tidak. Banyak para biku yang mereka makan jauh lebih sedikit dari saya. Ukurannya adalah karena praktek dutangga. Oh tidak. Ada para biku siswa Sang Buddha yang mereka mempraktikkan dutangga itu lebih ekstrim dari Sang Buddha. Nah, jadi bukan karena hal itu dalam Sakuludayi Sutta, nanti bisa dibaca. Tapi Sakuludayi Sutta adalah seorang pengembara. Nah, di sini juga ada khutbah yaitu Samana Mundika Sutta. Ya. Ini khutbah yang juga diberikan Sang Buddha kepada seorang pengembara yaitu Ugaha Samana Mundika. Ya, Samana Mundika. Nah, kalau tadi ada Maha Sakuludayi Sutta, ini ada Cula Sakuludayi Sutta. Ini juga diberikan kepada Sakuludayi. Sama. Jadi orang yang sama. Ya. Pengembara yang sama. Nah, kemudian juga ada khutbah, ini yang terakhir. Khutbah yang diberikan ya kepada Wekhanasa. Ini juga seorang pengembara. Ya, jadi seorang pengembara bernama Wekhanasa. Jadi khutbah ini diberikan Sang Buddha kepada pengembara Wekhanasa. Maka di sini semua khutbah yang diberikan oleh yang ada di dalam Paribacakawagga itu memang khutbah-khutbah yang berkenaan dengan para pengembara. Baik diberikan oleh Sang Buddha maupun oleh siswa Sang Buddha. Tetapi diberikan kepada para pengembara. Oke. Nah, kemudian 10 khutbah lainnya terdapat di dalam Rajawagga. Ya, dalam Rajawagga ini juga diberikan Sang Buddha, beberapa ya tidak semuanya,
Nah, tapi hampir semuanya oleh Sang Buddha itu berkenaan dengan, terutama berkenaan dengan raja atau berkenaan dengan bangsawan. Tetapi untuk Gatikara Sutta ini tidak berkenaan dengan bangsawan sih, tetapi ini berkenaan dengan seorang Brahmana. Seorang Brahmana bernama, jadi pada zaman dahulu, zaman zaman Buddha Kasapa, Sang Buddha ini pernah terlahir sebagai seorang Brahmana. Nah, kita bisa lihat. Seorang Brahmana bernama Jotipala. Nah, kalau Gatikara ini seorang berumah tangga biasa. Tapi Gatikara ini adalah dayaka terunggul dari Buddha Kasapa. Jadi kalau Buddha Gotama punya dayaka terunggul adalah Anata Pindika, Buddha Kasapa punya dayaka terunggul adalah Gatikara. Nah, Gatikara ini punya teman Jotipala. Jotipala ini adalah seorang Brahmana muda. Dan Jotipala adalah kehidupan lampau dari Buddha Gotama. Jadi pada zaman Buddha Kasapa, Jotipala ini adalah Bodhisattva Gotama. Namanya Jotipala. Yang awalnya dia itu sebenarnya tidak punya keyakinan terhadap Buddha Kasapa. Tapi kemudian setelah dia bertemu dengan Buddha Kasapa, nah dia punya keyakinan dan bahkan menjadi biku juga. Jadi pada zaman Buddha Kasapa, Bodhisattva Jotipala yang pada akhirnya kehidupan sekarang adalah Buddha Gotama, itu menjadi biku. Ini dalam Gatikara Sutta. Nah, untuk yang lainnya secara umum itu berkenaan dengan bangsawan. Misalnya Ratapala. Ya, dalam Ratapala ini, walaupun Ratapala ini biku Ratapala, walaupun ini Ratapala Sutta ya, walaupun Ratapala ini bukan anak bangsawan, tetapi dia anak seorang Brahmana yang ayahnya ini adalah orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya. Dan menjadi penasehat dari raja. Ayahnya Ratapala. Dan dalam khutbah ini juga Ratapala bertemu dengan sang raja. Jadi ada raja yang dia bertanya kepada Ratapala, kenapa kamu kok menjadi biku gitu kan? Kamu masih muda, keluarga kamu juga keluarga yang kaya, kamu juga masih sehat, kamu terlahir bukan dari keluarga yang katakan tidak punya kemasyhuran, tapi kok kenapa kamu menjadi biku? Biasanya menurut raja ini bahwasanya biasanya orang menjadi biku itu karena apa? Pertama sudah sakit-sakitan, kedua karena sudah tua, ketiga karena sudah tidak bisa mengumpulkan kekayaan, yang keempat karena sudah tidak punya family, tidak punya keluarga, maka menjadi biku. Nah itu pada zaman dahulu ada yang begitu juga, makanya kan raja ini kan rajanya Raja Korabia, makanya berpikir demikian. Nah tetapi Ratapala ini tidak, dia masih sehat, dia masih muda, dia punya kekayaan yang melimpah, dia juga punya keluarga, dia juga dulu punya istrinya cantik, tapi kok jadi biku? Nah, kemudian Bhante Ratapala ini memberikan 4 alasan. Nah, salah satu alasannya adalah apa? Unuloko atito tanhadaso. Bahwasanya karena dunia ini, manusia ini selalu merasa kurang. Unuloko atito tidak puas. Seberapa pun banyaknya kesenangan indrawi tidak akan puas, selalu merasa kurang. Yang pada akhirnya apa? Tanhadaso, menjadi budak dari keinginannya sendiri.
Nah, karena alasan itulah maka Bhante Ratapala itu menjadi seorang biku. Tentu alasan ini memang disampaikan oleh Sang Buddha dan menjadi motivasi bagi Bhante Ratapala untuk menjadi biku. Dan Bhante Ratapala ini mencapai kesucian arahanta. Dan cerita Ratapala ini persis sama dengan cerita tentang Biku Sudina. Ingin menjadi biku tetapi tidak diperkenankan. Sampai kemudian 7 hari 7 malam duduk saja, tidak makan tidak minum. Kemudian orang tuanya akhirnya udahlah, daripada nanti malahan mati, mending nanti udahlah dibiarkan jadi biku. Toh nanti setelah jadi biku paling-paling lepas jubah. Wong jadi biku nggak enak kok, enak jadi berumah tangga, hidup dalam kemewahan. Nah, sementara Sudina itu malahan kembali melakukan hal yang tidak baik kepada istri lama. Nah, si Ratapala ini karena sudah mencapai arahat, pulang ke rumah, ketika mantan istrinya datang, dipanggillah mantan istrinya dengan kata saudari. Begitu disebut kata saudari, langsung pingsan. Jadi mantan istrinya langsung pingsan. Nah, itu jadi dalam Ratapala Sutta ini cerita sejarah kehidupan Ratapala sebenarnya. Dan karena ada bangsawannya, Raja Purabaya, maka itu juga bagian dari Raja Waga. Nah, kemudian juga ada khutbah yaitu Magga Dewa Sutta. Ini juga khutbah yang berkenaan dengan yaitu Raja Magadewa. Nah, nanti bisa dilihat ya. Kemudian ada khutbah yang di Madura. Ini khutbah yang diberikan oleh Bante Mahakaccana kepada seorang raja bernama Raja Awanti. Ini berkenaan dengan klaim dari para Brahmana yang mengklaim dirinya sebagai kasta yang tertinggi. Tapi kemudian disampaikan oleh Bante Mahakaccana tentang apa sesungguhnya yang dikatakan sebagai yang tertinggi. Itu bukan karena kelahiran, bukan karena status demikian, tetapi karena perbuatan. Itu dalam Madura Sutta. Jadi tidak semua diberikan Sang Buddha ya. Ini diberikan oleh Bhante Mahakaccana. Mahakaccana atau Mahakaccayana. Nah, ini Bodhi Raja Kumara Sutta. Kalau ini khutbah diberikan Sang Buddha kepada seorang pangeran bernama Bodhi Raja, Pangeran Bodhi Raja. Nah, dalam khutbah ini juga khutbahnya panjang. Termasuk juga mencakup sebuah peraturan yang dalam Vinaya juga disebutkan. Jadi ketika Bodhi Raja ini mengundang Sang Buddha, kemudian dipersiapkan kain putih dari tangga naik ke loteng. Tapi dia punya harapan, nanti kalau Sang Buddha menginjakan kain putih yang dipersiapkan, maka dia akan punya anak. Nah, Sang Buddha kemudian dengan kekuatan batinnya tahu niat dari Bodhi Raja, dan beliau pun juga tahu kalau Bodhi Raja kehidupan itu tidak mungkin punya anak karena perbuatan buruk pada masa lampau. Maka beliau Sang Buddha tidak menginjakkan kakinya di kain putih tersebut. Nah, pada waktu itu kemudian para biku berpikir bahwa para siswa Sang Buddha tidak boleh menginjakkan kain putih ketika rumah tangga itu memberikan kain putih untuk ketika mengundang mereka. Tapi kemudian karena ada kritikan dari masyarakat, akhirnya Sang Buddha mengizinkan para biku untuk ketika kain putih dipersiapkan dalam undangan makan, mereka boleh menginjakkan kakinya di kain putih tersebut. Sampai sekarang dilakukan. Nah, Bodhi Raja Kumara Sutta ini juga mencakup cerita perjalanan kehidupan Sang Buddha. Dari beliau bertemu dengan Alarakalama, kemudian mempraktekkan kehidupan menyiksa diri, akhirnya kemudian mencapai kebudayaan di bawah pohon Bodhi, itu juga disampaikan dalam khutbah ini. Termasuk kemudian disampaikan pula apakah semua siswa Sang Buddha itu semuanya bisa mencapai tujuan dari mempraktikkan ajaran Buddha. Tapi Sang Buddha menyampaikan ya bergantung dari mereka punya kualitas atau tidak. Jadi kualitas yang harus dimiliki oleh
seseorang yang berjuang dalam dhamma, dia harus punya yaitu semangat. Dia punya keyakinan, dia punya semangat, tidak bermalas-malasan. Dia punya kesehatan secara fisik. Jadi kesehatan fisik juga penting, termasuk punya pencernaan yang baik. Dan dia juga harus yaitu punya kebijaksanaan. Nah, diberikan oleh Sang Buddha. Kalau tidak punya itu ya sulit. Nah, itu dalam Bodhi Raja Kumara Sutta kepada seorang pangeran. Nah, kalau cerita tentang Anggulimala juga ada. Dalam Anggulimala Sutta di khutbah ini Raja Waga ini. Ya, jadi walaupun Bante Anggulimala ini bukan dari keluarga kerajaan, tetapi juga ayahnya juga menjadi penasihat raja. Ayah dari Anggulimala. Dan di sini juga Raja Pasenadikusala juga disebutkan dalam Anggulimala Sutta ini. Maka menjadi bagian dari Raja Waga. Masih ada kaitannya dengan raja. Ya. Nah, disinilah kemudian ya dikatakan Anggulimala ini membunuh banyak orang, tapi kemudian menjadi seorang biku. Ketika menjadi biku melihat ada seorang wanita yang sedang melahirkan, nah beliaunya akhirnya meminta cara bagaimana bisa memberikan keselamatan kepada wanita tersebut. Nah, ada di sini. Jadi yang uh, Yatohang Bagini Aryaya Jato ada di sini. Nah, ini dia. Awalnya begini, awalnya ketika ketika uh, Bante Anggulimala bertanya kepada Sang Buddha, nah Sang Buddha menyampaikan, ya udah kalau begitu katakan demikian kepada wanita tersebut. Ya Tohang Bagini Jato, Nabi Janami Sansisa Panang Jiwita Waropeta. Tena Sacena Sotite Hotu Soti Gabasati. Wahai Bagini, itu wahai saudari, sejak saya lahir, saya tidak secara sengaja membunuh makhluk hidup. Semoga dengan kebenaran ini kamu selamat dan juga jabang bayimu selamat. Itu permintaan Sang Buddha. Nah, Bante Anggulimala mengatakan begini, Sohinu name Bante sampai jarang busawatu bawisati. Kalau demikian saya berbohong Bante. Berbohong dengan sengaja. Ya kenapa? Saya sudah membunuh banyak makhluk hidup. Nah akhirnya kemudian Sang Buddha mengatakan, Tenahit tebang Anggulimala. Yena saiti tinu pasang kami tang iting ewang watehi. Jika demikian, wahai Anggulimala, kamu datang pada wanita tersebut. Setelah datang, kemudian katakan demikian terhadap wanita tersebut. Nah ini, ya tohang bagini ariyaya jatia jatuh. Nah ini ada kata ariyaya. Beda kan? Tadi kan hanya jatuh saja ini. Ya, hanya jatuh saja, tapi ini ada ariyaya jatuh. Jadi wahai sister, wahai saudari, sejak saya dilahirkan dalam kelahiran sebagai Arya, sebagai orang mulia, saya tidak pernah membunuh makhluk hidup dengan sengaja. Semoga dengan kebenaran ini kamu selamat dan juga jabang bayimu selamat. Nah, kalau demikian itu tidak berbohong. Maka sebenarnya ini juga menjadi satu acuan bahwasanya kita membaca parita itu ya itu atas dasar kebenaran. Ya misalnya beginilah, kita selalu menyampaikan, misalnya salah satu parita yang kita bacakan tentang Nati me saranang anjang buddho me saranang warang. Nah, jadi kan kita sudah menyatakan tidak ada pelindungan yang lain. Sang Budalah nan agung menjadi pelindungku. Semoga dengan kebenaran ini semoga Anda berbahagia. Tetapi kalau masih berlindung kepada jimat-jimat, amulet-amulet ya sama saja itu berbohong. Ya kan? Terus ngapain ngomong begitu? Nah, jadi itu atas dasar kebenaran sehingga itu yang harus kita arahkan. Ya,
Itu jadi ada khutbah-khutbah. Nah, saya kira apa namanya tidak semuanya ya. Nah, ini Anggulimala karena kalau semuanya kayaknya akan panjang dan juga selain khutbah kepada yang berhubungan dengan raja juga ada Brahmana Waga. Di sini khutbah-khutbah ini diberikan Sang Buddha dan juga ada uh, tidak hanya Sang Buddha tapi ada yang lain kepada Brahmana atau khutbah-khutbah yang berhubungan dengan Brahmana. Misalnya pertama adalah Brahmayu Sutta, khutbah Sang Buddha kepada Brahmana Brahmayu. Nah, ini juga di sini ceritanya menarik sekali karena ada murid dari Brahmayu ini diminta oleh itu Brahmayu, Brahmana Brahmayu untuk menyelidik apakah Sang Buddha itu betul-betul manusia besar atau tidak. Dan untuk menyelidikinya, murid dari Brahmayu ini mengikuti Sang Buddha selama berapa? 7 bulan. Jadi mengikuti Sang Buddha selama 7 bulan, melihat perilaku Sang Buddha. Jadi melihat, ya sebenarnya dari fisik Sang Buddha sudah kelihatan, sudah menampakkan 32 tanda Mahaburisa. Tapi belum cukup, nah dia mengikuti Sang Buddha selama 7 bulan. Segala perilakunya diikuti, dilihat semua. Baru kemudian dengan yakin sekali bahwa Gotama ini, pertama Gotama ini adalah manusia besar telah mencapai kebuddhaan. Ini Brahmayu Sutta kepada Brahmayu. Ini Sela Sutta kepada Brahmana Sela, ya. Kemudian Asalayana Sutta kepada Brahmana muda bernama Asalayana. Ini khutbah Sang Buddha. Kemudian ini ada khutbah yang diberikan oleh Bante Udena. Jadi tidak hanya Sang Buddha saja, tapi Bante, siswa Sang Buddha juga memberikan khutbah di sini kepada seorang Brahmana bernama Gotamuka. Ya. Kemudian ada juga khutbah Sang Buddha kepada Brahmana Cangki. Ya, ini mirip sekali ya kejadiannya berkenaan dengan Sunadanda Sutta. Salah satu khutbah dalam Tiga Nikaya. Jadi awalnya itu teman-teman dari dari Brahmana Sunadanda tidak mengizinkan Sunadanda untuk bertemu dengan Sang Buddha. Demikian pula teman-teman dari Brahmana Cangki tidak mengizinkan Brahmana Cangki bertemu dengan Sang Buddha. Nanti kalau bertemu nanti apa reputasinya akan menjadi turun gitu kan. Tapi kemudian akhirnya Brahmana Cangki bersama dengan para Brahmana lain itu bertemu dengan Sang Buddha. Ini dalam Cangki Sutta. Kemudian ada ya khutbah Sang Buddha kepada seorang Brahmana bernama Esukari. Ya, ini juga. Kemudian di sini ini memang bukan Brahmana ya. Dhananjani ini ya sebenarnya pekerja kerajaan. Nah, ini di khutbah ini diberikan Bante Sariputta kepada Dhananjani. Barangkali dia juga walaupun pekerja kerajaan, dia seorang Brahmana juga. Oh iya, dia seorang Brahmana juga. Jadi Dhananjani itu pekerja kerajaan, tapi dia juga seorang Brahmana. Nah, dia juga meminta khutbah. Ya, waktu dia sakit, kemudian Bante Sariputta memberikan khutbah kepada Dhananjani ini. Ini penting, ini juga penting. Nah, Bante Sariputta dalam khutbah tersebut mengarahkan Brahmana Dhananjani akhirnya terlahir di alam Brahma. Jadi ditanya mana yang lebih tinggi, alam neraka atau alam tiracana. Nah, oh alam tiracana lebih tinggi. Kemudian mana lebih tinggi tiracana atau alam peta? Oh, alam peta lebih tinggi. Mana lebih tinggi alam peta atau alam manusia? Manusia lebih tinggi. Mana manusia dengan satu marajika lebih tinggi sampai akhirnya apa di alam Brahma. Dan Sang Bante Sariputta memberikan cara bagaimana bisa terlahir di alam Brahma. Dan Dhananjani ini meninggal di alam Brahma. Padahal ketika Bante Sariputta pulang bertemu dengan Sang Buddha menyampaikan kalau Bante Sariputta bisa memberikan jalan untuk mencapai Sotapanna, Dhananjani bisa mencapai Sotapanna. Tapi karena hanya sampai alam Brahma ya, ia terlahir di alam Brahma. Nah, Dhananjani, nah Waseta Sutta, ini adalah khutbah yang diberikan Sang Buddha kepada seorang Brahmana bernama Waseta. Khutbah ini juga ditemukan
di dalam Sutanipata. Jadi Wasita Sutta itu ada di dalam Sutanipata juga. Ini juga baik sekali untuk dibaca. Ya, di situ Sang Buddha memberikan pembedaan. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan itu banyak spesiesnya, tapi manusia itu hanya satu spesies. Ya, manusia itu hanya satu spesies. Bahkan sekarang juga diketahui bahwa manusia itu hanya satu spesies, apa Homo sapiens. Karena dulu pada zaman dulu ada spesies-spesies manusia lainnya sudah pada punah. Sekarang hanya satu spesies, yaitu Homo sapiens. Tapi kalau binatang, oh banyak spesiesnya. Burung saja sudah banyak spesiesnya. Ada burung kutilang, burung trocoh, burung tekukur, burung perkutut. Spesiesnya macam-macam. Itu baru burung ya. Belum lagi ikan, ya. Macam-macam lah. Ya. Kambing satu udah banyak jenisnya ya. Nah, apalagi yang lainnya. Tapi manusia itu hanya satu spesies. Kemudian ini khutbah yang diberikan Sang Buddha kepada seorang Brahmana muda bernama Brahmana Subha dalam Subha Sutta. Kemudian khutbah kepada seorang Brahmana bernama Sanggarawa yang diberikan kepada Sang Buddha. Ini Sanggarawa Sutta ini berkenaan dengan tiga kelompok pada zaman Sang Buddha. Jadi ada kelompok-kelompok tradisionalis, mereka para Brahmana yang menjadikan Veda sebagai kitabnya. Kemudian ada kelompok rasionalis, mereka orang-orang yang mengandalkan logika. Dan juga yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang mengandalkan pengetahuan tinggi, termasuk Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menyatakan dirinya sebagai kelompok yang ketiga. Ini ada dalam Sanggarawa Sutta. Nah, inilah para saudara bahwasanya dalam bagian yang kedua ini ada 5 bagian yang ada, yang mana setiap bagiannya itu ada 10 khutbah. Dan khutbah-khutbah yang ada di dalamnya itu menyesuaikan dengan nama, yaitu kelompok tersebut atau waga tersebut. Gahapati Waga memang hampir semua khutbahnya berkenaan dengan berumah tangga. Biku Waga karena khutbah-khutbahnya diberikan kepada para biku. Paribacaka Waga kepada para pengembara. Raja Waga berkenaan dengan para bangsawan dan juga raja. Dan Brahmana Waga kesemuanya diberikan kepada para Brahmana. Itu. Maka namanya juga disesuaikan dengan isinya. Ya, saya kira untuk sesi ini, saya kira cukup sekian. Dan semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Ya, kita akan lanjutkan nanti tanggal 17. Terima kasih.